Bayangin lu tuh lagi dalam perjalanan penting. Bisa jadi lo lagi buru-buru mau ngejar waktu karena pekerjaan, atau mungkin kepentingan berobat ke dokter, atau bahkan sekedar pengen cepet pulang karena udah capek kerja. Tapi di depan lo tuh jalanan yang biasa lu lewatin berubah total. Ada tenda besar berdiri gagah lengkap dengan dekorasi mewah, kursi berjejer, dan semua pernak-pernik yang menggambarkan sebuah hajatan. Di satu sisi, acara ini tuh adalah momen bahagia buat keluarga yang bikin hajatan, tapi di sisi lain buat lo yang jadi korban macet harus muter jauh, ini tuh adalah gangguan besar. Di situ lu mulai mikir, kenapa sih mereka nggak sewa gedung aja gitu? Kenapa sih harus untuk jalan yang dipakai orang banyak? Nah, fenomena ini tuh nggak cuma soal tradisi atau budaya, ini juga bicara soal hak publik, etika, dan keadilan sosial. Lalu kenapa tradisi seperti ini tuh masih terus ada, bahkan di kota-kota besar sekalipun? Dan apakah kita sebagai masyarakat modern terlalu primitif sama kebiasaan yang sebenarnya tuh udah enggak relevan ini? Nah, di video kali ini gua mau bahas fenomena unik ini. Sebenarnya gimana sih kita harus menyikapinya, dan gimana jalan tengah di antara fenomena unik ini? Well, semuanya sudah gua jelasin di video kali ini. So, tonton videonya sampai habis. Tradisi nutup jalan untuk hajatan ini tuh punya akar budaya yang dalam banget, terutama di pedesaan. Di masa lalu, jalanan bukan cuma tempat lewat kendaraan. Nah, di desa-desa, jalan itu adalah ruang sosial tempat orang ngumpul, ngobrol, dan berbagi cerita. Kalau ada acara besar seperti nikahan, jalanan tuh sering jadi solusi paling praktis. Kenapa praktis? Karena nggak ada gedung atau aula serbaguna di desa. Bahkan rumah pun seringkali nggak cukup luas buat nampung semua tamu. Nah, nutup jalan ini tuh jadi pilihan logis, dan di sana pun nggak ada yang protes. Kenapa? Karena jalan di desa biasanya sepi. Selain itu, ada juga rasa kebersamaan yang kuat. Nah, hajatan itu dianggap sebagai urusan satu kampung, bukan cuma satu keluarga doang. Tapi nih, ketika tradisi ini dibawa ke kota besar, semuanya tuh jadi berubah. Jalanan di kota itu sibuk dipakai ribuan orang setiap harinya. Nah, nutup jalan berarti ganggu mobilitas, bikin macet, bahkan bisa mengancam keselamatan kalau ada ambulans yang nggak bisa lewat gitu. Nah, ini menunjukkan kalau tradisi yang relevan di desa belum tentu cocok di lingkungan urban atau perkotaan. Lalu pertanyaannya, apakah tradisi ini masih bisa kita pertahankan atau harus kita ubah gitu? Dan kalau harus berubah, sejauh mana perubahan itu bisa diterima masyarakat? Gue mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa arti jalanan bagi lu? Buat sebagian besar dari kita, jalanan itu sekedar fasilitas umum yang kita pakai sehari-hari. Tapi kalau lu pikir lebih dalam, jalanan adalah simbol kebersamaan kita sebagai masyarakat. Jadi semua orang tanpa terkecuali punya hak yang sama untuk menggunakannya. Tapi gimana jadinya kalau hak kita ini tuh direnggut demi kepentingan pribadi? Coba bayangin, sebuah jalan kecil di pemukiman padat penduduk tiba-tiba ditutup buat nikahan. Lalu nggak ada akses alternatif yang memadai, dan pengguna jalan pun harus memutar jalur lain sejauh 3-5 km. Buat lu yang lagi santai mungkin nggak masalah gitu. Tapi gimana kalau lu bawa keluarga lu ke rumah sakit karena ada yang sakit parah kayak gitulah? Atau gimana kalau lu bawa barang dagangan yang harus sampai tepat waktu? Nah, hak lo sebagai pengguna jalan otomatis tuh dirampas. Lu nggak pernah setuju dan nggak pernah dimintain pendapat, tapi lu tuh dipaksa buat nerima keadaan itu. Ini tuh nunjukin ironi besar di masyarakat kita, yaitu tradisi yang harusnya jadi simbol kebersamaan justru bikin ketidakadilan. Nah, yang lebih nyakitin lagi, kita seringkali nggak punya pilihan. Kalau lu protes, dianggap nggak punya empati, lu dianggap nggak menghormati tradisi, atau nggak suka sama kebahagiaan orang lain. Padahal masalahnya tuh sederhana, lu cuman pengen hak lo itu dihormati kayak gitulah. Selain itu, kita juga harus ngomongin soal konsep fasilitas publik. Jalanan itu bukan punya RT, RW, atau bahkan pemerintah. Jalan itu milik kita semua. Jadi ketika lu nutup jalan buat hajatan, lu sebenarnya ngambil sesuatu yang bukan milik lu. Nah, apakah itu adil gitu? Sekarang kita bahas lebih dalam soal dampak yang sering nggak kelihatan tapi sebenarnya nyata banget ketika sebuah jalan ditutup. Buat hajatan itu bukan cuma bikin macet atau nyusahin orang doang. Dampaknya bisa merembet ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Contoh paling sederhananya adalah waktu yang terbuang. Lu pasti pernah ngalamin kan? Lu lagi buru-buru, tiba-tiba jalanan di depan lu itu ditutup total gitu. Jadi lu harus cari jalan alternatif yang mungkin lebih jauh dan lebih macet buat lu. Yang punya waktu fleksibel, ini cuma bikin kesel doang. Tapi buat mereka yang waktu adalah segalanya, kayak ojek online, Shopee, truk logistik, atau bahkan orang tua yang buru-buru ngantar anaknya tuh ke sekolah, ini bikin kerugian besar. Sekarang coba kita lihat kasus yang lebih ekstrim, kayak ambulans nggak bisa lewat. Ini bukan lagi soal waktu atau uang, tapi soal nyawa manusia. Beberapa tahun lalu ada berita viral tentang pasien yang meninggal karena ambulans nggak bisa nembus jalan yang ditutup buat acara nikahan. Apa itu berarti hajatan lebih penting daripada nyawa seseorang? Ya tentu nggak gitu, tapi nyatanya di lapangan kadang berkata lain. Selain itu, ada dampak psikologis yang sering kita abaikan. Orang-orang yang terjebak di tengah kemacetan gara-gara hajatan ini tuh bisa ngerasa frustasi, bahkan marah gitu. Nah, rasa marah ini bisa berujung ke konflik. Baik konflik langsung seperti orang yang marah-marah sama tuan rumah, atau konflik internal di mana mereka cuma bisa ngedumel dalam hati doang. Lama-lama ini bisa bikin orang makin apatis sama masyarakat sekitar. Lu nggak percaya? Coba aja lihat komentar di media sosial. Tiap ada video viral soal hajatan di jalanan, banyak orang langsung ngejudge tanpa mikir panjang. Dan yang terakhir, ada dampak lingkungan juga. Setelah hajatan selesai, sampah seringkali ditinggal begitu aja. Plastik dibungkus makanan, dekorasi yang udah rusak, bahkan sampah catering berserakan di sepanjang jalan. Kalau nggak ada yang peduli, sampah ini tuh bakal jadi beban buat warga sekitar. Jadi siapa yang sebenarnya untung gitu, dan siapa yang rugi? Secara hukum nutup jalan itu nggak boleh sembarangan. Ada peraturan yang ngatur proses perizinannya. Lu harus dapat izin resmi dari RT, RW, kelurahan, bahkan kepolisian. Tapi kenyataannya banyak orang yang nutup jalan cuma bermodal asal ngomong ke ketua RT. Kenapa aturan ini sering diabaikan? Ada dua alasan utama. Pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat soal pentingnya izin resmi. Banyak orang yang nggak ngerti kalau jalan itu fasilitas publik yang nggak boleh dipakai seenaknya. Kedua, lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal. Jadi banyak aparat yang memilih damai karena nggak mau ribut sama warga. Nah, ironisnya ini malah bikin tradisi menutup jalan makin enggak terkendali. Orang yang mau taat aturan dan mau nyari izin resmi seringkali jadi susah sendiri. Sementara yang langgar malah aman-aman aja gitu. Ini bikin budaya permisivisme makin kuat. Kalau dibiarkan, tradisi ini bukan cuma ganggu masyarakat, tapi juga ngerusak sistem hukum kita. Sebenarnya ada solusi sederhana. Pemerintah bisa lebih tegas soal perizinan. Kalau nggak punya izin resmi, hajatan harus dilarang. Selain itu harus ada edukasi ke masyarakat soal pentingnya menghormati hak publik. Tapi masalahnya, solusi ini butuh kerjasama dari semua pihak. Dan di Indonesia, hal ini enggak semudah yang kita bayangkan. Ini pertanyaan yang selalu muncul. Kenapa nggak sewa gedung aja gitu? Jawaban paling umum biasanya adalah soal biaya nutup jalan itu gratis. Sementara sewa gedung butuh duit. Tapi apakah beneran cuma soal biaya doang? Kalau lu perhatiin, banyak hajatan yang dekorasinya tuh mewah banget. Dari tenda berlapis kain mahal, kursi berlapis busa empuk, sampai sound system yang kalau dilihat tuh begitu mahal lah. Nah, semua itu nggak murah. Jadi kalau dibilang nggak mampunya sewa gedung itu, nggak sepenuhnya bener gitu. Jadi daripada bayar sewa tempat yang lebih aman, mending dipakai buat dekorasi mewah dan segalanya. Selain itu ada faktor kebiasaan buat sebagian masyarakat. Hajatan di jalan udah jadi tradisi yang sulit diubah. Padahal alternatifnya banyak banget. Lu bisa nyewa aula sekolah, balai warga, atau gedung serbaguna yang tarifnya tuh relatif terjangkau gitu. Bahkan beberapa tempat ibadah juga punya ruang serbaguna yang bisa disewa buat acara besar kayak nikahan. Nah, masalahnya banyak orang yang lebih mentingin gengsi daripada kenyamanan masyarakat sekitar. Nah, fenomena nutup jalan ini punya wajah yang beda di desa dan di kota. Di desa, jalan sering dianggap sebagai ruang publik yang lebih fleksibel. Lu nutup jalan buat hajatan dan orang-orang bakal ngerti karena mereka jarang banget pakai jalan itu buat aktivitas yang penting. Tapi di kota, jalan adalah urat nadi kehidupan. Sedikit aja terganggu, efeknya bisa kemana-mana. Gue pernah dengar cerita tentang sebuah desa kecil di Jawa Tengah.
Nah, di sana tuh sering kali ada hajatan. Seluruh warga kampung kompak buat bantuin mereka. Nggak cuma datang sebagai tamu, tapi juga sebagai panitia. Bahkan ada yang rela nyumbang makanan atau tenaga buat acara. Nah, ini tuh nunjukin gimana kuatnya rasa kebersamaan di desa. Tapi coba lu bandingin sama Jakarta atau Surabaya. Kalau untuk jalan untuk hajatan, itu tuh nggak cuma ganggu tetangga loh. Bahkan lu juga ganggu ratusan orang lain yang bahkan enggak lu kenal. Perbedaan ini nunjukin soal hal penting, yaitu tradisi yang cocok di desa belum tentu relevan di kota besar. Sekarang kita bahas aspek sosialnya. Kenapa sih orang-orang tetap milih nutup jalan buat hajatan walaupun mereka tahu ini bakal ganggu banyak orang? Salah satu jawabannya tuh adalah gengsi. Di banyak masyarakat Indonesia, hajatan bukan soal perayaan. Ini juga jadi ajang pembuktian sosial. Semakin besar pesta lu, maka semakin banyak tamu yang datang dan semakin dianggap sukses keluarga lu. Jadi ada tekanan sosial yang bikin orang ngerasa harus bikin acara yang wah. Bahkan kalau lu berarti nutup jalan dan bikin orang lain susah. Lu pasti pernah denger kayak gini, malu dong kalau hajatan cuma kecil-kecilan, ntar dikira nggak mampu lagi. Nah, kalimat ini sering jadi alasan buat orang nekat bikin acara besar-besaran, meskipun sebenarnya mereka tuh nggak punya kapasitas buat itu. Padahal hajatan yang mewah nggak selalu bikin lu dihormati. Sebaliknya, kalau lu nutup jalan dan ganggu orang banyak, itu malah bikin nama lu tuh jadi buruk di mata masyarakat. Rasa malu ini juga bikin perubahan jadi sulit ketika ada orang yang gak berani ngomong. Kenapa nggak bikin di gedung aja kayak gitu? Biasanya itu langsung dibahas dengan komentar defensif kayak gini. Emang kamu mau bayarin? Atau udah biasa begini kok dari dulu? Nah, ini nunjukin kalau tradisi seringkali jadi tameng buat ngelindungin perilaku yang sebenarnya udah enggak relevan lagi. Bayangin sebuah masyarakat di mana hajatan bisa berjalan lancar tanpa ganggu hak publik. Jalanan tetap terbuka buat semua orang, tapi tuan rumah hajatan juga tetap bisa ngerayain momen bahagia mereka. Di masa depan kita bisa bikin sistem di mana tradisi dan modernitas berjalan beriringan. Kalau lu mau bikin hajatan, lu harus mikirin dampaknya ke orang lain. Dan kalau lu jadi korban hajatan yang nutup jalan, lu juga harus bisa ngasih masukan dengan cara yang baik-baik. Kolaborasi ini adalah kunci buat bikin perubahan yang nyata. Well, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Rayhan dan terima kasih.